Jadi masih panjang perjuangannya, tidak hanya mendapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang kita berpuas diri, tidak. Perjuangan kita itu masih panjang, jadi harus komitmen dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama aku, Acanet. Gimana kabar sahabat Ocha dimanapun kalian berada? Tentunya baik-baik saja kan? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tetap jaga kesehatan ya, karena sekarang ini musim hujan, jadi jaga kesehatan di rumah. Nah, beberapa bulan yang lalu ada sobat Ocha yang nge-DM tanya, gimana sih cara kamu mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang sebelum 12 bulan terakhir? Nah, dia minta disuruh buatin kontennya. Nah, karena banyak berbagai kesibukan di nyata ya, jadi aku tunda. Nah, baru hari ini aku bisa bikin. Di video Acanet kali ini ingin berbagi lagi tips yang bermanfaat buat teman-teman ya. Nah, apa tipsnya? Yaitu tips rahasia channel dimonetisasi dalam waktu 10 bulan secara natural sesuai dengan pengalaman aku. Mungkin dari sebagian orang bahwa channel bisa dimonetisasi dalam waktu 10 bulan itu adalah terlalu lama, tapi bagi aku tidak. Itu adalah perjuangannya di situ. Jatuh bangunnya selama 10 bulan itu aku sangat menikmatinya, karena itu aku ingin berbagi buat teman-teman semua. Sesuai pengalamanku yang aku rasakan selama 10 bulan itu, memang ya teman-teman ya, 4000 jam tayang. Wow. Faktanya, untuk mendapatkan 4000 jam tayang sangat sulit untuk mencapainya, bukan? Seperti yang kita semua ketahui ya, bahwa YouTube itu memberi waktu kita untuk sampai tercapai monetisasi itu waktunya adalah 12 bulan terakhir. Nah, aku bisa mencapainya hanya dalam waktu 10 bulan. Jadi waktu 10 bulan itu ya tidak lama dan tidak cepat. Nah, bagi teman-teman yang baru bikin channel ya, YouTuber pemula, mungkin dua hal itu ya yang menjadi kesulitan saat ini, yaitu mencari subscriber 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang segera tercapai. Nah, di sini aku akan berbagi tipsnya secara natural, mungkin bisa berguna atau bermanfaat buat teman-teman yang baru bikin channel, bisa dipakai tips dari aku. Tapi syaratnya yaitu harus sabar. Tentunya teman-teman banyak dengar ya, bahwa mencari subscriber itu tidaklah mudah. Jadi langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah kita bikin channel kan, kita bikin channel dulu. Nah, yang kedua bagaimana kita memperkenalkan channel itu, yaitu apapun media sosial yang kalian punya, gunakan, share ya, perkenalkan channel kalian kepada teman-teman, nggak usah malu ya. Jika kita dibilang ngemis pun nggak apa-apa, karena kita memang dari nol, prosesnya memang dari nol ya, apapun tuh perlu proses, jadi jangan malu. Di sini aku sudah mendapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu 10 bulan, selama 10 bulan ya, jadi 2 bulan yang lalu kira-kira. Nah, perjuangan kita itu tidak hanya sampai di sini teman-teman. Setelah kita 1000 subscriber dan 4000 jam tayang kita dapatkan, kita masih proses lagi, yaitu untuk mengisi data dan sebagainya, mengaktifkan dolar di semua video kita, dan kemudian kita harus mengumpulkan 10 dolar dulu. Setelah itu kita harus memverifikasi ID kita, KTP atau paspor, seperti itu. Kemudian baru kita mendapat email untuk mendapatkan PIN dari Google itu. Jadi masih panjang perjuangannya, tidak hanya mendapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang kita berpuas diri, tidak. Perjuangan kita itu masih panjang, jadi harus komitmen dan semangat. Nah, Sobat Ocha yang nge-DM yang lalu itu juga sempat tanya sih, apakah aku pernah merasakan down, tidak semangat. Pernah aku juga seperti itu, mengalami down. Kenapa sih lama banget nggak bisa 4000 jam tayang dan sangat susah sekali mendapat 1000 subscriber. Pernah aku berhenti selama hampir kurang lebih 2 bulan lebih ya, aku vakum. Jadi channel aku itu aku nggak apa-apain,
aku istirahat sejenak. Nah, setelah istirahatku itu cukup, akhirnya aku semangat lagi dan semua keluarga juga mendukung. Akhirnya aku aktif lagi di YouTube, aku berusaha lagi. Kemudian cara atau langkah yang aku lakukan berikutnya adalah saling berkunjung ke channel teman-teman yang lain. Nah, di sini kita jangan hanya mengunggah atau mengupload video kita saja langsung kita tinggalkan, jangan ya. Kita harus menciptakan interaksi buat penontonnya juga ya, interaksi pada penonton melalui kolom komentar. Jika ada teman yang berkunjung komen, kita harus menanggapinya dengan positif dan baik dan ramah ya, seperti rumah kan teman-teman ya. Kalau ada tamu datang, kita persilahkan dengan baik dan kita sambut dengan baik. Nah, itu pun juga mempengaruhi perkembangan channel kita loh. Dengan keramahan kita, dengan tanggapan dan sambutan kita yang baik, mereka akan betah dan kerasan dan juga percaya sama kita dan senang sama channel kita, dan akhirnya akan tetap stay di channel kita. Itu aku lakukan tiap hari. Jika aku senggang, aku lakukan itu setiap hari. Jadi rutin ya, harus rutin dan komitmen, harus rajin dan telaten. Dan juga jangan lupa berkunjung balik ke channel teman-teman yang sudah berkunjung ya, selonggarnya kalian, karena kita semua kan punya kesibukan ya di dunia nyata, jadi tidak selamanya di medsos terus. Jadi ada kala senggangnya kita berkunjung balik ke teman-teman yang berkunjung ke channel kita. Nah, dari silaturahmi, gotong royong, saling berkunjung itu pun juga bisa mengembangkan channel kita loh. Dan aku sudah membuktikannya. Otomatis bisa menambah subscriber. Ya, menambah 10, 20, 30, atau 5 pun, atau 1 subscriber. Sangat berarti kan teman-teman. Jangan lupa pahami bagaimana konten kita itu bisa ditonton oleh subscriber kita dan oleh orang lain. Nah, di situ pun ada caranya teman-teman, yaitu kita mengikuti algoritma per-YouTubean. Nah, teman-teman bisa belajar mengklik tentang belajar algoritma YouTube di teman-teman kreator yang lain. Itu sudah banyak ya, aku pun juga belajar dari mereka kok ya. Paling tidak kalau kita paham tentang konten YouTube, algoritma per YouTubean, paling tidak membantu konten kita itu menjangkau ke internasional ya, ke dunia ya, maksudnya bisa dilihat oleh orang lain dan bisa menambah view atau penontonnya. Jadi penonton-penonton yang melihat konten kita itu benar-benar percaya pada kita bahwa oh, ini video menginspirasi banget, oh video ini informatif banget, oh video ini sangat berguna banget. Jadi mereka tidak akan bosan dan mereka akan berlangganan untuk menonton konten kita. Cara yang aku pakai itu syaratnya cuma satu sih, sabar, itu aja. Jadi apapun dari nol ya teman-teman ya. Dan yang terpenting adalah kalian mempunyai media sosial yang banyak ya. Sekarang banyak kan aplikasi di media sosial itu ya, untuk kita mempunyai komunitas, grup-grup atau kelompok ya. Nah, itu gunakan. Itu pun juga sangat mempengaruhi cepat berkembangnya channel kita. Nah, misalnya kalian punya grup di media sosial, kalian punya grup. Nah, grup itu terdapat member ratusan. Itu adalah keuntungan kita di situ. Kita jangan malu-malu. Kita izin share channel kita atau video kita di situ. Lumayan, dan hasilnya pun bisa menambah subscriber juga. Karena kita share dan mempromosikan channel kita di grup-grup di media sosial yang kita punyai. Dan jangan lupa untuk meminta bantuan mereka pun untuk share channel kita ya, untuk mempromosikan channel kita. Pengalaman dulu ya, waktu aku share ke grup-grup atau ke komunitas-komunitas media sosialku itu, aku pernah diolok-olok ngemis-ngemis gitu, jadi pengemis kamu gitu ya. Aku senyumin aja teman-teman, aku bilang memang perjuangannya itu ya harus begini gitu. Dikatain ngemis, dikatain apalah, terserah, yang penting aku berjuang untuk membangun channel kita ya. Kita nggak usah malu atau minder jika kita dikatain ngemis-ngemis. Jangan malu dan jangan minder. Yang penting tujuan kita positif. Selain media sosial, kita juga share ke keluarga, ke kerabat, saudara, sanak, famili yang ada di dunia nyata ya. Dari mulut ke mulut, dari kita silaturahmi ke keluarga, ke saudara, ke sanak, famili yang lain, kita promosikan channel kita. Kita ajak mereka untuk subscribe kita. Itu pun juga bisa dilakukan. Nah, itulah yang setiap hari aku lakukan sampai 10 bulan ya. Selain mengupload video dan memperhatikan isi dari video,
Tapi yang penting di video kalian, di konten kalian itu ada isinya. Maksudnya ada isinya adalah ada sesuatu yang bermanfaat, ada sesuatu yang bisa digali, ada ilmunya di situ dan juga bermanfaat tentunya. Kemudian Sobat Ocha itu pun tanya, apakah kamu nggak pernah misalnya diolok-olok atau dibuat down, patah semangat, pernah nggak? Ada. Dikira nggak ada sebagian teman-teman yang mungkin ya nggak tahu ya, kurang suka atau ngolok-olok atau gimana, itu aku anggap ujian sih, aku telan aja, maksudnya abaikan aja, biarin lah mereka berkata apa, kan yang ngejalanin kita sendiri, yang manajemen channel kita itu kita sendiri, yang menjalaninya juga kita sendiri, yang merawat, menjaga channel itu ya kita sendiri. Ngapain kita denger orang lain, pendapat negatif orang lain? Kenapa? Gak usah didengerin, abaikan saja. Seperti yang kita ketahui juga ya, bahwa YouTube itu bisa menjangkau ke dunia ya, internasional. Jadi aku ada keyakinan bahwa disitulah kita ada peluang dan kesempatan untuk bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan dari semua langkah-langkah yang udah aku kasih itu, jangan lupa ya teman-teman ya, ada satu langkah lagi yang harus dan wajib kalian lakukan, yaitu apa? Minta doa restu kepada orang tua. Nah, pas aku bikin channel itu ya, sebenarnya channel YouTube itu udah lama, cuman aku mengaktifkannya itu adalah 10 bulan yang lalu. Itu aku mulai aktif di YouTube. Nah, pas aku mengaktifkan channelku, aku datangin ke orang tua aku ya, aku minta restu sama mereka, minta didoakan, aku ingin buka channel YouTube semoga lancar, dan doakan supaya aku bisa cepat memenuhi persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Karena doa orang tua itu sangat keramat dan pasti dihijabah. Jadi itu jangan lupa, yang wajib teman-teman lakuin, minta doa restu sama orang tua, apalagi sama ibu, karena ridho ibu itu ada ridho ilahi, ya kan? Nah, itu tadi video channel kali ini, berbagi tips tentang channel dimonetisasi dalam waktu 10 bulan secara natural sesuai dengan pengalaman aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru merintis dan baru bikin channel. Semoga bermanfaat, jangan patah semangat ya, terus berjuang. Aku pun sekarang masih berjuang ya, sama-sama kita berjuang. Oke, sekian aja dari Ocha. Sampai jumpa di video channel selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah support. Salam bahagia selalu buat keluarga di rumah. Tak usah khawatir ya teman-teman, tetap semangat. Yuk, Ocha akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.